Amma ba'da. Tahiyyatul Islamiyah. Faya ayuhal aulad, faya ayuhal banin wal santriyin wal santriyat jamharul qawim lekat nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tama-tama yang utama pada kesempatan malam yang berbahagia, cuaca yang lumayan dingin karena hujan, tapi alhamdulillah hujannya tadi sore. Di luar masih hujan, alhamdulillah di sini nggak hujan. Alhamdulillah. Tapi tadi udah hujannya. Mudah-mudahan tadi sore hujannya membawa rahmat bagi kita semua. Amin ya robbal. Yang mana pada kesempatan berbahagia ini kita semua berkumpul pada satu momen, satu acara, satu haflah puncak dari kegiatan menyambut bulan yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam dan umat manusia, yakni menyambut bulan Muharram sekaligus menyambut bulan Agustus. Terus yang mana 2 bulan ini mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi, kedudukannya baik bagi umat Islam secara khusus maupun umat manusia umumnya. Kalau yang kedua, Agustus mempunyai sisi nilai sejarah yang sangat baik bagi kita selaku warga negara Republik Indonesia. Alhamdulillah. Setelah kita melewati berbagai macam momen perlombaan Muharram, perlombaan Agustus, tibalah puncaknya malam hari ini. Kita semua berkumpul dalam satu tujuan, yakni bermunajat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Jamhar untuk negeri. Amin. Dari pondok pesantren yang kecil ini kita berdoa untuk bangsa kita khususnya, semoga Allah senantiasa menjaga bangsa Indonesia dari kehancuran, senantiasa Allah menjaga bangsa Indonesia dari perpecahan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para dewan guru pondok pesantren Jamrul Qawi Nurul Hadad, baik dewan guru di pondok pesantren maupun dewan guru di sekolah Nurul Hadad, SMPIT atau SMKIT-nya, yang mati sangat-sangat saya banggakan, sangat-sangat saya banggakan. Mudah-mudahan dewan guru-guru kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberkati di setiap langkahnya, dimanfaat ilmunya. Amin. Juga dewan pengurus yayasan Jamhar Qawi atau pengurus Majelis Zikir Jamhar Qawi yang sangat saya hormati, para santri, santriin dan santrian, batin, banget, ini senang boy, goyang, boy, goyang, bukan ya, boy, goyang atau grill, girl, saya ngomong aja lidah tadi ya, lidah nanti ka selat aku jekor, betul. Awalnya ngasih Banten banyak, laju jadi bau dan tadi aja. Gara-gara hijau itu salahnya hijau, gajah pipi luar ya kawan. Jadi bahasa Banten. Para santrian juga orang kalau ada tamu penting kita, ada Bang Sofyan, Bang Ipung, juga Bang Ustaz Arifin, orang tua dari Guru Fatian, ada Bang Sofyan, orang tua dari Fikri, ada juga Bang Ustaz Arifin, orang tua dari Fika, ada juga orang tua dari Hasdi, ada CLA Mini, orang tua dari Hasdi. Alhamdulillah para anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kami bersyukur bahwa walaupun ada tamu dari mana? Kurang kali ini.
Iya. Oh, awi teh. Putra guru orang sudah sini sebenarnya sahabat bisa ketemu deui ya. Masyaallah. Aku gembira walaupun tidak mengikuti proses perlombaannya secara utuh, tapi alhamdulillah melihat di hadiah-hadiah yang menggiurkan, masya Allah. Berkah berarti kesemangatan masih tertanam di dalam jiwa-jiwa santriyin dan santrian Jamharul Qawi. Masih semangat? Masih istiqomah demi mencapai cita-cita, demi mencapai kejayaan masa depan, demi mencapai kesuksesan dunia akhir. Rela menjadi santri, rela, ikhlas, ridho, walaupun duduk, walaupun bisik, walaupun gurih, insya Allah ikhlas ya. Nabi Sallallahu Nabi tinggalkan ayat, tinggalkan ibu. Semua Sallallahu Nabi Muhammad. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, rela demi menjadi santri, demi tidak meluhur di masa yang akan datang. Santri itu komunitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia menghabiskan waktunya, mainnya untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu. Di saat yang lain bersukacita, bergembira dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Di saat yang lain sedang berpura-pura dengan kendaraannya, kalian di sini menangis, capek, kesel, pengen jajan, duit habis, dikirim belon, utang udah banyak. Tapi insya yang lain menangis saja, maka harus ikhlas, ridho, berjuang sama di pondok pesantren Jamharul Qawi. Karena kesuksesan hanya ada dua pintu. Kesuksesan hanya ada dua pintu. Kesuksesan yang hakiki maksudnya, kalau hanya sebatas kaya, semua bisa kaya. Tidak perlu pintar, tidak perlu jadi ulama, tidak perlu menjadi seorang santri, bisa kaya, bisa sukses, betul? Tapi yang jadi pertanyaan, suksesnya membawa kebahagiaan apa tidak? Ini yang jadi soal. Kalau kesuksesan yang membawa kepada kebahagiaan, kuncinya hanya dua, ilmu agama dan ibadah ke Allah Subhanahu. Orang yang kaya, jabatannya tinggi, hartanya melimpah, mobilnya mewah, sawahnya di mana-mana, tapi tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di dalam hati. Betul enggak? Betul enggak? Jadi kunci kesuksesan yang hakiki, kunci kebahagiaan batin hanya ada di agama
melalui ilmu dan ibadah. Nah, kalian melakukan saat ini anakku yang berbahagia, yang cantik-cantik. Thank you my boy, my heart. Buah hati. Ini Pak RT. Ya Pak RT mangga. Saya para anak-anakku yang Habib Bang, semua para ulama kalau kita jarak ke belakang itu belajar di umur 10 tahun. Mereka meninggalkan orang tua semua. Imam Syafi'i 9 tahun sudah berangkat dari Palestina ke Mekah dan Madinah. Coba bayangkan, Palestina, Madinah itu jaraknya 2000 km. Ditempuh oleh seorang anak tanpa disertai ayah dan ibu. Imam Syafi'i tanpa diantar oleh ayah dan ibu, karena Imam Syafi'i terlahir yatim. Sudah tidak punya ibu bapak, hanya punya ibu. Keinginan untuk mencari ilmu menggebu-gebu di dalam dada Imam Syafi'i. Akhirnya beliau mendengar seorang ulama besar yang berada di tanah Haramain yang bernama Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau berangkat berserta rombongan-rombongan pedagang ke Madinah, menempuh perjalanan 2000 km. Bayangin, di sini santri paling jauh orang mana? Paling jauh orang Banten, Bekasi. Bekasi berapa jam dari sini ke Bekasi? 3 jam, 100 kilo. 100. Banten katanya paling jauh. Banten itu cuma 140 lebih, 150 kilo kurang. Imam Syafi'i 2000 km. Coba bayangin, jauh mana berarti? Jauh orang Banten apa jauh Imam Syafi'i? Terus Jamharul Qawi, ada nggak santri yang umurnya di bawah 10 tahun? Ada Rizki hiji. Oh ada. Di bawah 10 ada nggak yang umurnya 9 tahun, ada nggak? Nggak ada. Pala baru 8 tahun dia. Nggak ada santri Jamharul Qawi yang umurnya 9 tahun. Tapi banyak nggak santri Jamhar yang nangis? Ini dia urusannya. Kenapa nangis kan? Wah, sedih. Wajar nggak nangis? Wajar. Air mata nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan nanti air mata itu akan mengingatkan kalian dulu. Bareto. Terus punya anak yang punya cucu. Abah mah Bareto tercuri di kobong 2 minggu turun. Naik dahar. Ya Allah, cerita nanti ketika sukses. Sampai tempat perjuangan, karena perjuangan tidak ada yang mudah, perjuangan tidak ada yang indah. Kemarin kita perlombaan, masih pada poin deh, perlombaan Agustusan yang paling kerasa capeknya lomba apa? Panjat. Yang paling capek yang mana? Yang paling bawah. Siapa yang paling bawah biasanya? Bawah, Agung, siapa? Bardan, Cep. Banyak kan? Kerasa. Tapi yang juara pertama kemarin siapa panjat pinang? Salapi. Gerubang siapa? Jidan. Ketika di atas puncak enak nggak? Masya Allah. Setelah melewati perjuangan yang sangat, begitulah santri-santri. Kalian sedang berjuang menempuh proses yang berat. Makan diatur, tidur diatur, bermain diatur, semuanya dengan dan ibadah. Ya teh kudu meuli deui ya teh. Isinkeun pamere. Insyaallah ya. Oke. Tenang, ada Bang Ipung, tenang. Oh baterainya. Jam. Oh dengan sip. Jadi semua berjuang
sakit, melewati proses yang sangat proses yang sangat menyusah, baru sampai pada kesukses, sampai pada kebahagiaan. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang sukses tanpa berjuang. Yang dalam perjuangannya pasti sedih, yang dalam perjuangannya pasti perih, yang dalam perjuangannya mengalami duka yang sangat panjang. Termasuk momen Muharram. Muharram itu momen hijrahnya baginda Nabi dari kota Mekah ke. Kenapa Nabi hijrah? Kota Mekah Nabi belum mendapatkan. Kota Mekah belum mendapatkan tempat untuk menyebarkan dakwah risalah Islamiyah. 13 tahun dengan aku yang ganteng-ganteng yang cantik dengarkan, lalu kemudian renung. Nabi adalah manusia mulia, manusia sempurna. Tapi apakah perjuangan Nabi mudah? Perjuangan Nabi mudah enggak? Penuh dengan pengorbanan, penuh dengan rasa duka, penuh dengan rasa sakit. Perjuangan Nabi 13 tahun didakwah di kota Mekah, hanya memiliki pengikut kurang lebih 80 orang, tidak lebih dari 100. Coba bayangin, manusia mulia, manusia sempurna, manusia yang dekat Allah, yang tidak ada yang mampu mendekatinya manusia manapun, tapi banyak yang menolak dalam dakwahnya. Nabi ketika sujud diaurin tai onta, diaurin kotoran domba. Nabi ketika ke masjid diludahin, Nabi dibagelin, dibaledokan sampai berlumuran darah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi di tahun ke-7 setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, di tahun ke-7 setelah Nabi diangkat menjadi Nabi Muhammad dan para pengikut-pengikutnya dipenjara di sebuah jurang namanya jurang Syi'ib Bani Ali. Dalam Khulasah Nabawiyah dijelaskan, di Syi'ib Bani Ali Nabi dan para pengikutnya dipenjara selama 3 tahun. Tahun ke-7 tambah 3 berarti tahun berapa? 10. 3 tahun Nabi di penjara, nggak boleh makan, nggak ada yang ngirim makanan, nggak boleh ada yang ngirim minuman, nggak boleh ada yang ngirim bantuan. Banyak pengikut Nabi yang meninggal, banyak pengikut Nabi yang makannya hanya pot-pot, rumput-rumput, air-air yang kotor, sama seperti santri dulu. Dulu Habib waktu jadi santri masak airnya air balong, empang yang airnya udah kuning, hijau dipakai minum. Kalian mah enak, air empam, air kumut embor, ngena. Zaman Nabi mah balong, empang minumnya. Makannya kadang ya Allah, tinggal bersyukur kalian ini, tinggal bersyukur kalian datang dengan orang tua. Habib tidak dengan orang tua. Kalian diantar oleh orang tua enak, kalian dibiayai oleh orang tua. Habib tidak dibiayain. Padahal berarti dibacanya apa? Tajidu, masuk kalimah lan, jadi lan tajid jida. Makna lan itu dalam kitab Tasfikul Kholan, sarah daripada kitab Mukhtasar Jidan, sarah daripada kitab Zurmiyah dikatakan Imam Jamahsyari, kalimah lam itu maknanya istiqbal abdan, menafikan zaman yang akan datang selamanya. Artinya kalian tidak akan mendapatkan kekecewaan dari Allah kalau kalian istiqomah, kalau kalian ikhlas, kalau kalian ridho di jalan Allah, kalian tidak akan mendapatkan kecewaan. Kenapa? Karena kesuksesan tidak akan diberikan oleh Allah untuk orang lain. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang jadi santri kita yang nggak pesantren, kira-kira sukses mana? Sukses mana? Yang pesan, ini janji Allah. Asal kalian ikhlas, ridho lillahi ta'ala, maka itu akan terjadi. Kalau sukses ukuran dunia, tadi kan udah sama Habib. Kalau sukses ukurannya dunia, bisa jadi jabatan tinggi, hartanya banyak, tapi dia tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam hati. Kita suksesnya lahir batin. Kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, ketenangan oleh Allah, kenyamanan oleh Allah, dan itu hanya ada di ibadah. Dan ibadah tidak diterima kalau tidak punya ilmu. Kan ada tuh apa? Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu
mardudatun latuk balu. Siapa orang beribadah tidak ilmunya, terus ibadahnya tidak diterima, ditolak oleh Allah Ta'ala. Ilmu. Kita ada yang sering baca doa sapu jagat di sini ada? Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya. Ini semua doa disukai oleh semua orang. Pasti di setiap doa ada Rabbana atina fid dunya. Semua orang suka doa ini, doa sapu jagat. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Malah dilakukan kan usaha kuali Rabbana di dunia hasanah wa fil akhirat azab. Apa artinya? Rabbana du pangeran ingsun atina mugo-mugo nekaakeun tuan ingsun sedoyo hasanatan ing kebagusan fid dunya ing dalam dunia wa fil akhirah lan kebagusan ing dalam akhir. Mahwal hasanah ini yang jadi pertanyaan. Apa itu hasanah? Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama bab Fadilatul Ilmi, Imam Ghazali menukil ungkapan daripada Sayyidul Tabi'in Imam Hasan Basri ketika menafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Beliau mengatakan al hasanatu fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Jadi Imam Hasan Basri, Sayyidul Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, mengatakan hasanah yang dimaksud dalam firman Allah tersebut yang dijadikan doa oleh semua umat Islam al ilmu wal ibadah. Kalian ingin mendapatkan hasanah tapi tidak punya ilmu, tidak akan sampai. Kalian tidak ingin mendapatkan hasanah tapi ilmunya tidak digunakan, tidak sampai. Jadi ilmu harus diamal, amalnya harus dengan ilmu harus diamal, amal harus pakai maka hayang jadi ngaji ayo ngaji mirari ridho ilahi ngaji ayo ngaji mirari ridho ilahi lamun hanteu ngaji dunia akhirat rugi lamun hanteu ngaji dunia akhirat rugi. Sholli wa sallim iman Sholli wa sallim daiman wal ali biman wal ali wal ashab fi man qad. Nah, jadi ilmu harus diamal, kudu semangat ngaji. Para anak-anakku yang mulia, dengarkan. Harus lebih mendahulukan ridho guru daripada ilmu. Karena keridhoan guru yang akan mengantarkan kalian pada kesuksesan. Dalam kitab As-Sanatir yang ditukil dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, satu kitab kumpulan-kumpulan makalah Sayyid Al-Habib Zain bin Smith, ditulis oleh muridnya yang bernama Al-Habib Ali bin Hasan Baharun dari pesantren Darul Lugo wa Dakwah alias Dalwa di Jawa Timur. Di situ dikisahkan satu kisah di mana Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, termasuk Sunan Syekh Abdul Qadir Jailani ada riwayat yang mengatakan 8 tahun dia pergi meninggalkan orang tuanya untuk menuntut ilmu. Umur 8 tahun meninggalkan orang tuanya. Ada yang bilang umur 12 tahun, ada yang bilang umur 10 tahun beliau meninggalkan orang tua. Dia juga, beliau Tuan Syekh Abdul Qadir ini tidak punya ayah, hanya punya ibu. Sendiri pergi meninggalkan ibunya untuk menuntut
ketika dia di pondok pesantren, dia punya teman yang cerdas-cerdas, namanya Ibnu Sako dengan Ibnu Asrun, seorang ulama besar. Ibnu Sako ini diriwayatkan akhirnya celaka karena su'ul adab terhadap seorang guru, seorang wali. Jadi 3 sahabat ini ketika di pondok pesantren mendengar ada seorang wali gaus, ada seorang wali besar di satu perkampungan yang sangat dalam, masyhur, karena rojulan masyhuran, ada seorang lelaki yang sangat masyhur di pedalaman, rumahnya di bawah kaki gunung. Bertiga jalan. Di tengah perjalanan Ibnu Asrun nanya ke Ibnu Sako, ente rejak kamu menjarah tujuannya mau apa? Saya mau nanya, itu orang masyhur wali, katanya mau nanya satu persoalan yang sangat sulit biar dia bingung menjawab pertanyaan saya. Lalu kemudian kata Ibnu Sako, kalau ente sendiri Ibnu Asrun apa? Kalau saya ingin bertanya tentang satu persoalan yang saya sudah tahu jawabannya, tapi sengaja biar saya membuat dia bingung. Jadi tujuannya untuk mengetes. Tujuannya untuk. Lalu kemudian yang 2 ini bertanya, fakula lahu. 2 orang ini bertanya ke Tuan Syabdul Qadir Jalani, kalau engkau sendiri tujuannya apa untuk bertemu dengan seorang wali tersebut? Tujuannya barokatan, untuk mengambil berkah. Untuk mengambil berkah. Hanya berangkat, sampailah di situ, namanya seorang wali, dia sudah tahu, dia menerima tamu tersebut dengan keadaan marah. Jadi wali gaus tersebut marah mendengar kedatangan 3 orang tamu ini karena niatnya sudah tidak benar. Niatnya sudah tidak benar. Akhirnya begitu dia ngetok pintu, uluk salam, dibukakan pintu, dijawab salam. Lalu kemudian wali tersebut bertanya, siapa yang bernama Sako? Ibnu Sako, ini Tuan Guru. Lalu kemudian, wahai Sako, engkau di perjalanan kurang ajar, kau punya niat tujuan datang ke sini tidak benar, maka aku melihat batinmu, pertanyaanmu ada dalam jawabannya dalam kitab anu, halaman seanu, di tempat seanu. Jelaskan. Lalu aku melihat kamu nanti di akhir hayatmu akan menjadi orang kafir karena ada gejolak api neraka di dalam tulang rusukmu. Na'udzubillahi min. Jadi kafir seorang ulama, santri tahun-tahunan pinter, karena suul adab langsung jadi kafir. Ibnu Sako itu dijelaskan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ditukil dalam kitab As-Sanadir. Tujuannya salah. Tujuannya. Nah, lalu yang kedua, mana yang nama Ibnu Asrun? Saya, Tuan Guru. Kamu juga demikian. Karena tujuan kamu yang salah, kamu tidak akan bahagia dengan ilmu kamu. Yang ketiga, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai anakku, engkau tujuan datang ke sini hanya untuk mendapat berkah dariku, insya Allah aku akan memberikan keberkahan untukmu dan kamu nanti akan berkata, dami ala tahti kulli aulia, kakimu akan berada di seluruh apa ini namanya, pundak seluruh para wali. Dan ucapan wali tersebut terbukti. Maka awas, jaga adab, jaga tata krama, jaga akhlak, karena al-akhlak, al-adab fauqal ilmi. Adab, akhlak di atas ilmu. Secerdas apapun kalian, sepintar apapun kalian, tapi kalian tidak punya etika, kalian tidak punya tata krama, dimanapun kalian akan disertai dengan laknat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harus ikhlas. Maka santri Jamhar harus memperlihatkan ke yang lain. Kalau ada tamu, gimana caranya? Ini sendal tamu hilang mulu. Sendal tamu hilang mulu. Hilang. Siapa yang suka ambil sendal? Awas ya. Kan udah ada yang wakaf. Sendal yang kemana udah kebagian udah mana? Habis. Tapi ayah sendal ayah. Bang Kena kemana? Kita tak jadi persoalan. Dikubur. Sendalnya awasianya borok kaki sia lamun teh ya. Sendal pemberian dari orang lain, pakai, amalin, manfaatin biar pahalanya terus ngalir. Awas ya. Insyaallah. Terus kita lihat seorang santri yang patuh dengan gurunya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar pengarang kitab Fathul Bari yang kitabnya di bawah Al-Qur'an. Saya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam ilmu hadis itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau dalam ilmu fikih Ibnu Hajar Al-Haythami. Al-Asqalani ketika pertama datang ke pondok pesantren mau ngaji, bukan disuruh ngaji sama gurunya, dikasih tongkat, dikasih tambang, disediain kambing, suruh ngangon kambing.
Hei, berisik. Kak, sini HP-nya sini. HP-nya sini. Ini mengganggu orang canak. Dengerin, 5 tahun nggak disuruh ngaji sama gurunya, nggak ditanya sama gurunya. 5 tahun. Tapi karena Ibnu Hajar akhlaknya bagus, dia menerima keputusan gurunya, disuruh-suruh sama gurunya. 5 tahun, setelah 5 tahun menjadi tukang ngangon kambing gurunya, baru dipanggil oleh gurunya, ngaji waktunya tidak lama, langsung menjadi ulama besar. Siapa yang tidak tahu kitab Fathul Bari? Bahkan ulama banyak yang membunyi, karena barang siapa man kana fi baiti Fathul Bari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudun fi tilkal bait. Barang siapa yang di rumahnya ada kitab Fathul Bari, maka di rumah tersebut ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 tahun disuruh-suruh dulu, boro-boro ngaji, ngehidmah. Kalau di Indonesia Mama Ciwedus puluhan tahun nyantri ke Syekhuna Khalil, nggak disuruh ngaji, disuruh ngangon kambing, disuruh ngangon kebo, sampai Syekhuna Khalil lupa. Ketika orang tuanya datang menanyakan tentang Mama Ciwedus, sudah nama asli hilang deh. Mama Ciwedus ditanya, Tuan Guru, saya punya anak namanya si Anu, cek Syekhuna Khalil teh, siapa anak kamu? Emang ada yang namanya itu? Saya nggak pernah dengar, saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah lihat. Tapi kata Rois santrinya, Mama, apa nih yang Mama suruh ngangon kambing, kebo, sapi yang nggak boleh ke nggak boleh ke pondok? Kan itu namanya sih itu. Ya Allah, sampai lupa. Puluhan tahun, ada yang nyebut 15 tahun, ada yang nyebut 20 tahun, ada yang nyebut 55 tahun, tahunan, pokoknya tahunan, di luwung, di hutan, hanya tugas ngangon pulang jadi ulama besar. Muridnya yang sangat masyhur Mama Kandang Sapi, tiap malam diziarahi orang, apalagi malam Jumat, apalagi malam Selasa, ratusan orang ziarah ke makam Kandang Sapi. Mama Kandang Sapi, subhanallah, penghikmahan ke guru, akhlak, etika, tata krama. Kalau kalian melihat kejelekan guru di mata kalian, istighfar guru-guru. Ya Allah, jaga hati ini, jangan sampai ada sesuatu yang jelek tentang guru saya. Jaga hati ini, istighfar ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menyambungkan kalian dengan Allah adalah guru. Kalau kalian benci, nggak suka sama guru, berarti putus tuh tali penyambung. Kira-kira kita mau ke Allahnya naik apa? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Ilmu itu kendaraan, betul, nggak ada bensinnya. Jalan nggak kira-kira? Mau didorong bisa, capek. Modar manten memeh nepi. Modar manten memeh. Jadi kalian harus semangat. Nah, ini jadi momen Hijriah, momen Muharram adalah momen perjuangan yang sangat menyulitkan, yang sangat menyakitkan Kanjeng Nabi dan umat Islam. Umat Islam disiksa, Bilal ditindih batu, banyak sahabat yang dibunuh untuk memperjuangkan sebelum Islam tersebar ke penjuru dunia. Nah, ini Muharram momennya, maka kita perlombaan kemarin selesai, juaranya tenang ya. Yang kedua, Agustus, 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda. Asing, Portugis ngejajah, Belanda ngejajah, terakhir Jepang. Dan di tahun 45 kita merdeka, alhamdulillah. Siapa yang ngasih kemerdekaan? Siapa yang ngasih kemerdekaan? Allah Subhanahu melalui peran Santri yang mencantumkan tanggal 17 Agustus menjadi hari kemerdekaan. Kita adalah seorang kalau dalam buku sebutnya Cipta Mana, tapi faktanya dari Sukanegara. Beliau adalah namanya Syekh Musa. Syekh Musa ini guru spiritual Soekarno, termasuk guru spiritual Ayahanda Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasim, itu guru spiritualnya Syekh Musa dari Sukanegara. Bahkan kematian Kiai Wahid Hasim sudah dikabarkan oleh Syekh Musa. Ketika Kiai Wahid Hasim berkunjung ke Syekh Musa di Sukanegara, Gus Dur ikut, dia baru berumur 13 tahun katanya. Ada yang bilang umur 14 tahun. Jadi ketika Gus Dur umur 14 tahun diajak oleh ayahnya ke Sukanegara, bersilaturahmi ketemu Syekh Musa, dikatakan oleh Syekh Musa, wahai Kiai Wahid Hasim, siap-siap engkau akan menghadapi musibah yang sangat besar di saat hujan lebat. Betul, meninggalnya Kiai Wahid Hasim itu di daerah Bandung ketika hujan besar. Bahkan Musa di mana? Jadi itu mah tidak termasuk.
di kota. Dan beliau seingat Gus Dur sedang bawa uang 500.000 untuk pembangunan pondok pesantren. 500.000. Meninggal kecelakaan itu hujan, waktu saat hujan lebat. Begitu pula Indonesia, saya Musa ketika Soekarno datang ke saya Musa. Soekarno, Indonesia harus merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Kalau Indonesia tidak merdeka bulan Agustus, 17 Agustus tahun 45, maka 300 tahun lagi Indonesia baru merdeka. Berarti kalau Soekarno tidak mengikuti fatwa saya Musa, sekarang merdeka belum? Sekarang merdeka belum? Kalau keadaan Indonesia belum merdeka, berarti kita sedang belajar enggak? Ini mana kita di sini nih kata-kata ini. Terus ada apa itu? Bukan itu. Jadi Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus dan itu berkah dorongan dari ulama yang berasal dari Cianjur dan itu ditulis dalam buku Api Sejarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara dan bisa dicek di googling tina Google. Saya Google nyahuan. 4 orang yang ditemui oleh Presiden Soekarno, satu suara dengan Syekh Musa, ulama Bandung, masuk terakhir ke Hadrat Syekh Hashim Ari. Terakhir semuanya satu kata, 17 Agustus tahun 45 Indonesia harus diproklamirkan menjadi merdeka. Alhamdulillah. Jadi ulama sebelum jadi ulama jadi naon dulu? Sebelum jadi ulama jadi apa dulu? Jadi pasti kerja di santri pasti ngalaman but. Santri pasti ngalaman but. Maka yang memberikan kemerdekaan adalah orang-orang but. Hidup dulu. Gitu. Terus di Indonesia ada 14 pulau. Di tiap pulau ada suku yang mendiami berbeda-beda. Dan makanya santrinya Maroko harus tahu siapa yang menciptakan bahasa Indonesia. Siapa yang menciptakan bahasa Indonesia? Syekh Ali Haji atau Raja Ali Haji. Dia adalah seorang penasihat keagamaan di Kerajaan Riau. Ahlan wa sahlan. Kesana Pak Agus berkah orang tua daripada Rizki. Mana Agus di kantor bayar dari buku boleh. Nah, jadi yang pertama, jadi sekarang kebelat, kalau barat, kebelat. Raja Ali Haji seorang penasihat keagamaan berarti ulam di Kerajaan Riau. Beliaulah yang menciptakan bahasa Indonesia sehingga Indonesia bisa bersatu. Ada Sunda, ada Jawa, ada Medan, ada Betawi, ada Madura, ada Maluku yang bahasanya beda-beda. Karena ada bahasa Indonesia, Allah bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Dan yang menciptakan bahasa Indonesia adalah ulama. Sebelum jadi ulama pasti belajar ngaji. Belajar ngaji disebut nasar. Jadi belajar ngaji besar. Pasti kena ikan botok nabur.
nyian proposal. Ya Allah ya Karim. Ini kalian yang berikan ke mereka, maka nanti yang di masa yang akan datang, kalianlah santri-santri Jamhar yang harus berada di puncak jabatan, di puncak kesuksesan. Amin. Mudah-mudahan kalian semua sukses dunia, sukses agama dan akhiratnya, bahagia lahir batinnya. Semua kalian akan bangga. Amin ya Rabbal. Tapi syaratnya kuncinya harus istiqom, harus betah di pondok pesan. Jangan mau pulang mau pulang mau kagak diam di pon, mau sakit mau kagak diam di pon. Insya Allah sukses. Amin. Imam Nawawi ulama besar, mujtahid tarjih Imam Syafi'i. Bukan tarjih fatwa. Mujtahid tarjih Hajar al-Asqalani Imam Ramli al-Haytami dan Hajar. Kalau ulama itu mujtahid fatwa dalam bidang Syafi'i. Madhab Syafi'i. Beliau meninggalnya di pondok pesantren. Yang lalu itu nggak tahu nih. Kalian kecil-kecil dengan pacaran. Awas ya. Katanya mau jadi ulama besar. Ribuan tahun namanya mau diabadikan, mau dikenang. Pacaran kasihan dulu. Imam Nawawi yang menikah, meninggalnya di pondok pesantren di pangkuan ayahnya karena punya penyakit lambung yang takut. Jadi penyakit lambungnya udah parah, sering puasa, mungkin sering air belum dimasak, mungkin sering banyak nggak makan. Tapi beliau dikenal namanya ribuan tahun. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Santri mana yang tidak tahu Imam Nawawi? Kiai mana yang tidak tahu Imam Nawawi? Bahkan hijibnya ramai, hijib Nawawi ada. Pendapat-pendapatnya selalu diunggulkan. Antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, Imam Nawawi ada unggul. Jadi di mana-mana berbeda pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka Imam Nawawi lah yang diunggul. Meninggalnya di pondok pesantren Imam Sibawayh, seorang ahli pakar nahu, sampai kewalahan menghadapi muridnya yang bernama Imam Sibawayh. Imam Sibawayh punya guru namanya Syekh Khalil. Imam Khalil pernah berdebat tentang makrifat mana antara isim alam dengan isim isyarah. Kata Imam Khalil, makrifat isim isyarah. Kata Imam Sibawayh muridnya, makrifat isim alam. Berdebat, dalilnya ini. Karena Imam Sibawayh ketika Imam Sibawayh punya adab, menjelaskan sekaligus ke gurunya lalu beliau bertamu ke gurunya. Assalamualaikum. Salam betul? Assalamualaikum. Kita minum dulu. Minum. Kamu disebut aja ya. Alhamdulillah. Dibuka. Assalamualaikum. Enggak dibuka dulu. Assalamualaikum dijawab. Ditanya oleh Imam Khalil. Siapa? Iya. Haza. Siapa? Iya. Kalau bahasa orang Sunda. Siapa? Iya. Ini saya. Siapa? Saya. Siapa? Saya. Bingung kan? Pas itu dibuka. Si Bawe. Cek Imam Situ guru. Kata apa? Lebih ma'rifat isim alam daripada isim isyarah. Isim alam itu maka nama itu sangat orang Arab. Nama itu sangat dalam Islam juga nama selalu harus diutamakan. Namanya yang baik, jangan yang buruk-buruk. Jadi para hadirin, itu 33 tahun Imam Sibawayh meninggal dunia setelah perdebatan Imam Sibawayh dengan Imam Kisai. Imam Kisai ulama ahli Kufah, jago nahu, tapi dekat dengan kepemerintahan. Ketika berdebat, masyarakatnya dikumpulin, ngadain, tumpangan itu demokrasi itu gitu kan. Aklamasi, akhirnya karena rakyatnya mungkin Imam Kisai itu dekat dengan rakyat, Pak. Semuanya membenarkan pendapat Imam Kisai, padahal yang benar adalah pendapat Imam Sibawayh. Gak lama ke situ beliau meninggal dunia, 30 tahun atau 33 tahun mondok meninggal. Maka kalian harus ikhlas di pondok pesantren. Ini gak ada perlombaan puisi ya? Ada perlombaan puisi ya? Siapa juaranya? Siapa?
Ada Agung dulu pernah menyampaikan puisi Habib, masih ingat gak Gung? Santri, santri, engkau adalah identitas negeri, kebanggaan ibu pertiwi. Ini karya Habib Ahmad, mual ayah di Batur, mual ayah sih ya. Keket sih mual ayah. Ini karya Habib Ahmad asli ini. Nah, mobil bikin perlombaan puisi lomba santri karena memperingati 22 Oktober. Santri, engkau adalah identitas negeri, kebanggaan ibu pertiwi. Begitu besar pengorbanan dan perjuanganmu meninggalkan ayah dan ibu. Ya. Wahai para pemimpin negeri, janganlah kau ragukan santri, karena santri diajarkan oleh para kiai mencintai negeri, satu tarikan napas dengan ajaran ilahi. Aduh, kuduna Habib juara satu. Ya, Mimi, Habib juara satu mah. Kudunya keren. Jadi santri itu jangan dicurigai, karena santri diajarkan oleh kiai mencintai negeri, satu tarikan napas dengan ajaran ilahi. Maksudnya satu napas dengan ajaran ilahi, negeri Indonesia ini tidak bertentangan dengan karena ada jargon yang sangat masyhur dikeluarkan oleh ulama Nahdlatul Ulama, Mbah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal ya lal watan ya lal watan ya lal watan, hubbul watan minal iman wala takun inhadu muah. Terus Gila, bravo ya. Banat, Maya, Banat, apal enggak? Coba buktikan Banat, jangan kalah sama Baden. Siap. Yang tidur ciwik bangunin. Bangunin. Semua Banat. Ya lalwaton, ya lalwaton. Banat dulu. Tahoma. Sadena semua. Tas. Jadi ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Wahai tanah airku, wahai tanah airku. Ya lal waton itu ya nida munada mandub. Ya lal waton, hubbul waton minal iman. Kecintaan terhadap tanah air bagian dari. Ada keterangan syariatnya banyak. Nabi pernah berdoa, Allahumma habbibil Mekah. Karena pokoknya ya Allah, cintailah negeri Mekah sebagaimana engkau mencintai negeri Madinah. Itu menandakan bahwa Nabi mencintai tanah jadi mencintai tanah air, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Jangan coba-coba apabila ada orang yang mengganggu, merusak negeri Indonesia. Santri siap perang, santri siap jihad, mempertahankan tanah air, tumpah dan insya Allah berkah, amin. Nah, Rupina, para anak-anakku yang sayang, ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, Habib hanya memberikan motivasi kepada kalian, boleh tanamkan dalam hati kalian.
Tidak ada kesuksesan yang diraih dengan kemudahan. Semua kesuksesan diraih dengan rasa sakit, rasa perih, rasa duka. Betul. Kalian beruntung bersyukur diada di pondok pesantren, dan semua pondok pesantren sama. Bahkan maaf di Jamhar ngeunah. Enak kalian bisa pulang, bisa ngebel. Teman-teman Habib yang pesantren di tempat lain itu gak boleh ngebel ke orang tuanya. Kalau ada butuh-butuh pesan suara, gak boleh. Bahkan ada keluarga yang meninggal, nggak bisa dibawa pulang kecuali orang tua yang meninggal. Di Jamhar gitu nggak? Di Jamhar gitu nggak? Berarti Jamhar ketat nggak? Tinggal kalian yang mensyukurinya. Cuma jangan sering-sering pulang. Kalian yang harus bertahan. Kalau kalian sering pulang, terus nanti hafalannya ketinggalan sama yang lain, yang rugi siapa? Nanti kalian akan menangis di akhir hayat kalian. Kenapa dulu saya sering pulang di pondok? Kenapa dulu saya jarang ngapalin di pondok? Kesulitannya sekarang saya yang merasakan. Nanti kalian akan menyesal, menangis karena kegagalan kalian, kebodohan kalian, ketololan kalian. Di pondok kedul males, sering pul. Awas, ini pesan buat Habib Nopal yang mau berangkat ke Garut. Kalau pulang mulu berarti epes me. Nah, kalau pulang mulu kita botakin rame-rame. Siap. Insya Allah sebentar lagi Nopal juga berangkat ke Limbangan Garut pondok pesantren. Hidup buduk Nopal. Nopal belum jadi santri udah buduk dia ya. Nah jadi seperti itu ya, kalian harus sukses, kalian harus sabar, kalian harus semangat. Kalian di Jamhar umat pesan Habib harus seperti keluarga. Kalian ini sama datang dari tempat yang jauh, tempat yang berbeda, jauh dari orang tua. Jangan saling membenci, jangan saling bermusuhan, harus saling membantu. Kalau ada teman kesalahan, memaaf. Awas, Habib nggak ridho kalau santri Jamhar saling benci, saling marah. Habib nggak ridho lahir batin, dunia akhirat. Harus mudah memaafkan, saling mudah memaaf, harus kompak. Ada yang sakit, obatin. Ada yang butuh bantuan, layani. Ini kok saya mulu sih, nggak apa-apa. Yang ridho, ikhlas, nanti Allah yang akan membalas kebaikan kalian. Amin. Siapa nanti juara pertama? Coba Kak Beri. Ini kita langsung bagi hadiah aja nih. Ya, hadiah coba Kak Beri di ini dulu. Sekalian pembagian hadiah sama Habib langsung kepada juara pertama dari perlombaan yang per orang. Juara pertama dari perlombaan azan kepada Ananda Fauzan, dipersilakan naik ke panggung. Masya Allah. Sertifikat. Ini sertifikatnya nanti bisa ditukerin di bank ya. Ya, sertifikat Jamhar lumayan lah buat kredit mobil. Bangga Ananda Fauzan, Masya Allah. Ini uji. Ustaz Jeffrey Buhari. Terus siapa lagi? Selanjutnya juara daripada puisi Islami kepada Teh Silpa. Teh Silpa. Oh, Silpa yang juara. Harusnya Habib itu Teh Silpa mah. Mana Teh Silpa mana? Ta'ali. Gum di surah. Kamil. Neo. Oh, gagal. Bahasa Inggris bener salah. Naik. Rikli sana. Bisa naik nak? Oh, sok. Siapa lagi? Perlombaan ketiga yaitu perlombaan Murota yang dimenangkan oleh Mang Hafiz. Wah, Mang Hafiz. Santri senior Jamhar Mang Hafiz mengalihkan buduk Banghelana. Selanjutnya juara daripada perlombaan pembacaan Rotibul Haddad. Siapa? Kepada Mang Cep Mustafa. Wah, berkah Mang Cep Mustafa. Naik deh. Sedikit ya. Rotibul Haddad itu memberikan peran kemerdekaan Indonesia. Karena di tahun 45 Masyim Asy'ari pernah mengeluarkan fatwa ketika Indonesia ingin memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus, petang mendengar dan ulama habaib mau ditangkap, tapi karena lobi Presiden Soekarno akhirnya nggak jadi ditangkap, ditunda penangkapannya nanti setelah Ramadan alias bulan Syawal. Maka memanfaatkan momen penundaan penangkapan pemerintah Jepang terhadap ulama dan habaib, Mbah Hasyim Asy'ari memfatwakan wajib di setiap surau, di setiap pondok pesantren
maghrib membaca Rotibul Haddad, dan ini tulis rapi dalam website Pondok Pesantren Jombang Tebu Ireng. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari pernah memfatwakan mewajibkan membaca Rotibul Haddad sampai Indonesia merdeka, dan akhirnya sebelum lebarannya selesai, sebelum lebaran datang, sebelum Ramadan usai, Allah menunjukkan keajaibannya, mengirimkan pasukan sekutu menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Jadi Rotibul Haddad ada ambil bagian dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya perlombaan daripada pembacaan Simtuduron kepada Ami Alwi Al-Haddad. Oh, ya Alwi dekat. Ya Alwi. Naik ke atas. Maju ke payun. Fit, Abu Fauzan maju. Perlombaan ke-6 yaitu Qori. Qori dimenangkan oleh Teh Salwa. Oh, Salwa mana nih? Akan Sayuti. Bekasi. Oh iya, Bekasi Sayuti berarti. Harus ada inisial, ada Salwa kan, ada Salwa Sayuti. Bangga Salwa Sayuti. Dipersilakan. Oh iya. Selanjutnya pembacaan Waqiah. Juara pertama dimenangkan oleh Mang Rival. Rival, wah musuh sadarea ya. Rival itu musuh, Pak. Perlombaan terakhir yaitu pembacaan atau hafalan Yasin yang dimenangkan oleh Teh Rima. Oh, Masya Allah. Dipersilakan maju ke depan. Hadiah diserahkan langsung oleh guru kita semua, Habibana Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Enggak, mana hadiah nak? Ya juara Adan. Digeser juara Adan Ananda Fauzan ya. Adana tadi kumaha Adana menggunakan lagam Mekah, Madinah, apa Banten? Banten. Hayya Rasulullah Akbar gitu. Bata. Hanya. Salim. Tuh gini kali bola. Atau oh video. Ya, mundur dulu. Juara apa lagi? Puisi. Silva itu mabni ma'lum apa majhul? Hah? Semuanya ngerakeun. Salaf terdahulu selalu mendahului Silva ya. Ayo. Mimi potong nih. Nah, juara apa lagi? Piato sama piagam atau telat tuh. Sokoin mana sana juara Qori. Oh, surat Yasin siapa? 5. Oh, terima. Potong ini kepayun kebe. 5 lungkeun ke pondok pesantren. Aduh, budak-budak. Wis. Yasin. Oh iya Yasin. Apa? Ini biarkan dulu dah. Silkancan. Juara Waqiah. Aduh, ini panitia nih. Persiapannya. Rival, juara 1 Rival Mustafa. Ini. Apa? Oh, can tahu. Atur. Barakallahu fiik. Ya, terus siapa lagi? Siap nih. Hafid.
Habib itu saya si mapul yang berbentuk Failun ya Habibun. Salim. 1, 2. Satu. Udah. Oh, Ancam ya. Siapa nih? Salwa, Sayuti. Nih. Foto nih. Kurang ke depan nih. Juara Kori. Nah, itu tuh ke Mimi, arahnya ke Mimi. Bukan Cibitung, Cibenda, beda negara. Bakal jadi orang Cibitung dah. Ya. Terus siapa lagi? Oh, Bang Cep, juara Roti Hizbul Roti. Wah, ini padahal untuk kemerdekaan ya Bang Cep. Amin. Amat suara boleh. Kedua angkat sama tahu apa nih cek. Tuh, 2. Ya. Alwi, nah deh ya. Juara 1 Alwi, juara apa Wi? Oh, suntut. Penerus bangsa. Tuh, 2. Doa. Nah, ya. Nah, kalian yang juara silakan dulu. Kalian juara semua pertahankan lagi kejuaraan. Dan yang belum harus bersemangat untuk jadi juara. Hanya ada 2 pilihan, kalah atau juara. Mau milih yang mana? Kalah apa juara? Pilih yang mana? Belum kompak. Pilih yang mana? Juara apa kalah? Juara apa kalah? Kalian semua harus menjadi orang yang berjuara. Hidup sang juara. Maka Habib sekian, mohon maaf ada kesalahan dan segala rupanya. Semoga sekali lagi kita baca Fatihah untuk keberkahan buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, melindungi kita semua, juga menjaga lahir batin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana? Mana tepuk tangannya buat juara-juara kita tadi. Terima kasih kepada guru kita semua Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut saja acara kita persingkat. Langsung saja ke pembagian hadiah-hadiah. Barusan yang sama Habib yang juara pertama doang, juara azan, puisi dan yang lainnya itu yang juara pertama langsung sama Habib. Sekarang kita panggilkan juara kedua daripada perlombaan azan kepada Ananda Rizky Banten, dipersilakan naik ke panggung. Juara ketiganya dimenangkan oleh Mang Albi. Mana Mang Albi? Dipersilakan ke depan, maju. Hadiah lomba azan akan diberikan oleh Kalatif. Kalatif dipersilakan maju ke depan. Allah.
Eh, itu orang Batak mah, bukan diri itu. Tuh. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Selanjutnya, dua, puisi Islami. Puisi Islami juara kedua dimenangkan oleh Teh Alma. Juara ketiga dimenangkan oleh Teh Gina. Untuk pemberian hadiah kepada guru kita semua, pada Sejati, dipersilakan naik ke panggung. Ininya copot nih. Teh Alma, Teh Gina. Ya udah perwakilan, siapa yang mau wakilin? Kata apa lah. Ini mau dipakai kan? Mau? Puisi saja. Ini foto. Tuh, tuh. Pesan. Tepuk tangannya mana? Oh, yang juara puisi Islami, berarti jago-jago puisinya. Selanjutnya perlombaan ketiga yaitu perlombaan murotal. Kedua murotal dimenangkan oleh Ananda Fauzan. Fauzan lagi nih. Juara ketiganya dimenangkan oleh Bayu. Mana Bayu? Dipersilakan maju ke depan. Untuk pembagian hadiah dipersilakan kepada Miming Ella untuk maju ke atas panggung. Ananda Bayu. Ngantuk. Bayu, di sini Bayu. Perwakilan kalau nggak bisa perwakilan. Di tengah. Lihat ke kamera.
Ini Bayu. Ya, perwakilan. Bayu bisa kak naik ke panggung? Rizky turun. Ayo, Bayu, Bayu. Mau usah. Oke, pegang, pegang. Nah, tepuk tangannya dulu. Aduh. Bayu, mimpi apa? Bangun-bangun jadi juara. Lanjut ke perlombaan selanjutnya, yaitu perlombaan bacaan murotil. Juara kedua dimenangkan oleh Teh Rima. Juara ketiganya dimenangkan oleh Teh Ucu. Kepada para juara dipersilakan naik ke panggung. Untuk pemberian hadiah kami persilahkan dengan hormat kepada Ustazah Sifa, dipersilakan naik ke panggung. Teh Rima, Teh Ucu dipersilakan naik.